Profit proyek ini lebih banyak kan? Naik separuhnya lebih. Benar. Fokus kita hari ini adalah berterima kasih pada 3 top sales kita. Menjelang Imlek ini, mereka berhasil dapatkan perpanjangan kontrak. Kak Rina dan Kak Raka. Klien mereka pasti kalah dari cabang Harmoni Inti, yaitu Hotel Sowana. Itu kan hotel bintang 7 favorit. Alia luar biasa bisa perpanjang 3 tahun. Benar-benar mesin uang. Bukan cuma mesin uang, dia itu ibarat pahlawan perusahaan. Tahun ini dengan grup Harmoni Inti, Alia berhasil meraih profit 9 digit. Untuk merayakannya, karena kita bisa bekerja sama lagi, aku putuskan, liburan kali ini, kita akan pergi ke Pulau Sembara. Semua karyawan menginap di Hotel Bintang 7 Harmoni Inti, Hotel Sowana. Wah, luar biasa! Segera kemas barang, besok kita berangkat. Baru untung sedikit sudah pamer. Ngapain bayarin mereka nginap? Nggak sayang duit. Aku yang sayang. Sayang, ke Hotel Sowana itu, aku ada niat lain. Aku berencana menemui manajer Sowana langsung. Selamat siang, Nona. Bibiwati, tolong kemaskan barangku. Baik, Nona. Ini sudah mau Imlek, kamu mau kemana? Ayah, bos perusahaanku mengajak liburan ke pulau, menginap di hotel kita, Hotel Sowana. Oh ya, penanggung jawab yang tanda tangan ini kan andalan utama grup Harmoni Inti, PLT, CEO kita, Pak Rangga kan? Alia, bantu perusahaan kecil kan sudah cukup. Kembalilah urus perusahaan dan menikahlah dengan Rangga. Jangan selalu saingan dengan tunanganmu. Santai saja. Aku masih ingin berlatih. Biarkan Pak Rangga urus sementara grup Harmoni ya. Aku harus menang dari Rangga. Baru aku pantas menjadi pewaris sesungguhnya. Benar-benar bintang 7. Sangat mewah dan megah. Malam ini aku bisa tidur di kamar seharga 5.000. Kalian bertiga kan adalah pahlawan perusahaan. Aku dan Pak Ferry sudah siapkan kejutan tempat menginap yang spesial. Ini alamatnya. Terima kasih, Bu Sawi. Biarkan staf biasa nginap di Hotel Bintang 7. Tapi 3 top sales nginap di Wisma Hemat 99. Ini kejutannya. Pak Bos, salah kasih alamat ya. Tempat ini cuma Wisma 9,9, campur cowok cewek loh. Nggak salah kok. Kalian bertiga kan pilar perusahaan kita. Disuruh nginap di Wisma 9,9, ya demi supaya kalian bisa melatih mental kalian. Biar nanti bisa lebih baik capai target kita. Pikang, kita lagi liburan. Ngapain mati mental? Alasannya maksa banget deh. Sejujurnya saja ya, perusahaan ini dananya lagi terbatas. Beneran gak ada uang buat sewain hotel. Kita harus adil ke semua dong. Lagian kalian gak miskin. Adil ke semua karyawan? Jadi kita yang harus dikorbanin? Kapan kita ngorbanin kalian? Komisi sales yang kita kasih belum cukup banyak ya? Tiap tahun kalian dapat miliaran dari sini. Kita dapat komisi itu sesuai dengan target. Lagi pula, itu juga udah tertulis di kontrak. Turan apanya sih?
Itu karena perusahaan baik hati, makanya ngasih komisi segitu. Komisi kita memang banyak, tapi keuntungan buat perusahaan juga banyak. Kak Raka, tiap hari melobi klien sampai lambungnya luka. DP dan pelunasan dari klien, semua Kak Raka yang tagih. Terus Karina, dari awal perusahaan berdiri, dia udah di sini. Sebelum aku masuk 3 tahun lalu, dialah yang dapetin banyak proyek buat perusahaan eksis di kota Pusajaya. Alia juga bawa banyak proyek. Grup Harmoni Inti, khususnya Hotel Sowana, itu semua hasil lobby Alia. 3 tahun berturut-turut, dia ngasih laba ratusan miliar. Maksud kalian apa sekarang? Perusahaan lagi nggak ada uang buat bayar hotel kalian. Apa kalian nggak bisa pengertian dikit? Udah, diam kalian semua. Kalian kan top sales kita. Kalian mampu dan hebat kan? Orang yang hebat, tidur di mana aja kan bisa? Keputusannya udah final. Nggak usah cari masalah deh. Kondisi Wisma itu emang terlalu parah. Gimana kalau kita bayar sendiri nginap di sini? Ya udah deh, boleh juga. Lihat kan, mereka bertiga itu emang banyak uang. Tuh kan, rela bayar sendiri buat di Hotel Bintang 7. Kita nggak usah keluar uang. Udah di hotel, capek nggak? Aku udah minta hotel siapin hidangan seafood buatmu. Pasti udah siap? Pergi makan dulu, baru istirahat. Beberapa hari lagi, aku kabari soal kerjaan. Ya, aku ngerti kok. Loh, Kita kan nggak pesen seafood. Kok kita... Kamu ini bodoh ya. Hotel Sowana itu udah 3 tahun kerjasama. Hari ini juga perpanjang kontrak. Udah pasti ini Pak Rangga, CEO Harmoni Inti. Dia tahu kita liburan di Hotel Sowana. Makanya sengaja disiapin. Kalau enggak, kita baru sampai. Masa makanannya langsung siap? Pesta seafood ini, kalian bertiga nggak boleh makan. Hah? Kalau semua orang boleh makan, kenapa kami bertiga nggak boleh? Iya, bener. Karena kalian bisa bayar hotel sendiri. Kalau mau makan seafood, ya beli pakai uang sendiri dong. Biasanya kalau liburan kantor, perusahaan yang nanggung, kamar udah kami bayar sendiri. Masa makan juga bayar sendiri? Bos, kami bertiga udah banting tulang dan bawa banyak omset. Masa dilarang makan seafood? Rina, Raka, Alia, omongan istriku itu benar. Aku ini udah terlalu manjain kalian. Seafood ini itu Pak Rangga yang nyiapin buat aku dan istriku. Kalian udah terima komisi yang gede. Beli makan sendiri emang kenapa? Pesta seafood ini disiapin khusus buatku. Alia, tahu siapa Pak Rangga Wicaksana? Presdir Grup Harmoni Inti, konsultan tetap di saluran keuangan. Kalaupun kamu bisa nego proyek Hotel Sowana jadi juara sales, tapi dilihat dari status, kamu itu cuma sales biasa. Masa seorang presdir sudi melayani sales sepertimu dengan pesta seafood mewah? Alia, kamu gak usah pakai trik nebuah ke klien ala sales buat nipu kita deh. Pesta seafood mewah buatmu. Ngimpi aja sana. Kalau aku juara sales, borok-borok bayar buat beli seafood. Walau dari komisi, aku gak ambil sebanyak itu. Bener tuh. Kali ya, bos dan bu bos udah baik banget ngasih kita kerjaan. Kamu ini jangan suka cari masalah deh. Karina, Kak Raka, ayo pergi. Kita beli sendiri. Kepiting Premium Bifong Tang, sup emas bihun Spanyol. Sayang. Pesanan dari Hotel Sowana. Pesta seafood itu nggak murah loh. Mereka belinya tanpa ragu. Sepertinya, komisi yang mereka ambil emang beneran banyak. Kita harus cari cara usir mereka. Kalau enggak, tiap tahun perusahaan bayar mereka sampai jutaan. Kita rugi besar. Tapi semua proyek perusahaanku kan mereka bertiga yang cari. Kalau mereka pergi, gimana? Pekerjaan mereka itu kan cuma ngurus data, cari klien, sama temenin klien makan. Cuma modal tangan dan mulut aja, aku juga bisa.
Lagi pula, klien besar itu mau kerjasama dengan kita karena melihat kekuatan perusahaan kita, bukan karena karyawannya. Masa iya Hotel Sowana cuma karena sales kayak Alia mau perpanjang kontrak 3 tahun? Alia itu cuma bantu kita ngerjain tugas suruhan aja. Kamu benar juga. Tunggu Pak Rangga pulang nanti, aku yang bakal temui dia langsung. Gak perlu pakai Alia lagi. Alia, nanti kita setim ya main banyak wahana. Iya. Semua udah siap? Ayo, berangkat. Oh ya, Alia, Rina, Raka, kalian bertiga nggak usah ikut. Tetap di sini aja. Loh, kenapa? Howdy. Ada klien baru nyari kita, mau kerja sama. Kalian di sini aja buat riset data. Terus kenapa harus kita bertiga? Yang lainnya gimana? Bos, mau kerja? Ya semuanya harus kerja. Keputusan ini nggak adil. Ya ampun, kalian kan juara salesnya. Orang hebat, tugasnya berat. Ya kan? Juara sales turun tangan, pasti berhasil. Bener banget. Kalian kan sering bilang udah berkorban banyak buat perusahaan. Hah? Tanpa kalian, perusahaan nggak bisa jalan. Ya udah, kerja di hotel aja. Malam ini saya mau lihat laporan data yang sempurna. Yang lain ikut saya, kita pergi surfing. Karyawan yang gak ngebantah, itu baru karyawan baik. Punya karyawan begini, itu berkat buat saya. Kantor udah ngasih kita makan, ya harus nurut aturannya. Aku pengen masuk tim sales. Tiap hari makan-makan, dapat komisi jutaan. Kalau aku juara sales, komisiku potong setengah aja. Makasih bos, anti ngeyel. Itu aku. Alia, Raka, Rina, kenapa nggak ikut rapat pagi? Hah? Kami nggak dapat infonya. Saya udah info di grup jam 7 pagi. Masih bilang nggak tahu? Hah? Bu Selvi, kemarin aku, Karina, dan Karaka kerja sampai jam 4 pagi, lalu ketiduran karena capek. Jadi beneran nggak lihat HP. Udah telat masih berani banyak alasan. Kalian bertiga, juara sales. Masih anggap saya ini bos kalian nggak? Kami nunggu kalian sampai 3 jam penuh. Alia, Raka, Rina, gak punya jiwa tim, membangkang aturan, dan gak disiplin. Bonus akhir tahun dibatalkan. Dan juga gaji kalian bulan ini dipotong sepenuhnya. Kami kemarin disuruh kerja mendadak, lembur sampai jam 4 pagi. Makanya nggak lihat pesan. Kami nggak sengaja telat. Kalian ini karyawan. Kerja buat perusahaan itu udah kewajiban. Buat apa mengeluh? Udah telat malah merasa paling benar. Bener tuh, kalian mau makan gaji buta dari perusahaan. Sama sekali nggak punya jiwa dedikasi. Tika Permata, kamu punya jiwa dedikasi? Gini aja, mulai hari ini nggak usah terima gaji, mau? Kami ini kerja keras cari uang, nggak kayak kalian. Siapa yang tahu cara kalian dapat klien? Cukup. Mumpung kalian di sini, saya akan umumkan hasil rapat pagi ini. 21. Aturan baru Departemen Sales. Kalian, dengarkan baik-baik. Pertama, semua anggota Departemen Sales wajib absen tepat waktu di kantor. Telat absen sekali saja, dihitung mangkir 3 hari. Kedua, riwayat chat dengan klien tiap hari, wajib dilaporkan semuanya. Ketiga, komisi juara sales yang tadinya 20%, dipotong jadi 2% saja. Semua aturan ini, mulai dari proyek baru kalian ini, resmi diberlakukan. Resmi diberlakukan. Bu Selvi, sebagai sales, sering keluar untuk temui klien. Itu hal yang sangat wajar. Kalau kami seperti staf kantor lainnya, harus absen masuk dan pulang. Dari mana dapat proyek? Kinerja ini kami capai siang malam. Cari pesanan satu-satu. Komisi turun jadi 2%. Aku menolak. Aku juga nolak. Ya ampun. Aturan baru ini, karyawan lain bisa patuh jalankan kok. Hah?
Cuma kalian yang ngentang. Komisi udah kalian ambil. Yang lain mau dapat apa? Kalian sengaja nindas mereka kan? Hei Alia, kamu nolak komisi 2%? Itu merugikan hak kami. Kalian ambil semua, lalu kami dapat apa? Iya, benar. Kalian hidup enak, tapi pelit bagi komisi ke kami. Sikap kalian benar-benar kejam, terlalu menindas. Komisi juara sales ini, kami dapat pakai kemampuan. Gimana bisa rugikan kalian? Masih minta sisa komisi. Kalau kalian mau komisi, keluar sana, cari klien sendiri. Kami tidak adil? Hei Yuni, kalau saja dulu Alia nggak bantu cari klien, ngasih proyeknya ke kamu, buat penuhi target ratusan jutamu, kamu nggak bakal jadi tetap. Emangnya kami ngemis ke kalian? Betul itu. Tika Permata, mereka nggak ngemis, apa kamu juga nggak? Jangan lupa, dulu kamu nggak bisa olah data dan nyaris dipecat. Siapa yang sujud di depanku? Nangis minta diajari, hah? Kalian sebagai senior, bukannya wajib bimbing junior? Benar. Soal ini, omongan Yuni dan lainnya benar. Pak Ferry! Aku nggak sudi kerja di sini. Aku mau resign sekarang. Pak Ferry, aku ikut Bapak dari awal merintis. Gak nyangka, Bapak setega ini sama senior. Aku juga resign. Bos yang kejam, jangan salahkan aku bertindak. Sisa tagihan dari Pak Sofyan, biar ku tahan setengah tahun lagi. Klien besar yang ikut aku 3 tahun, Haris Maulana, gak akan perpanjang kontrak lagi. Aku juga mau resign. Baguslah. Kalau kalian bertiga nggak nurut aturan baru, istriku, minggat sana. Minggat sana. Benar-benar bodoh, habis manis apa dibuang, tapi tak pernah lihat yang nekat tebang pohon uangnya. 2 top sales yang super hebat ini, rezeki nggak boleh jatuh keluar. Aturan sales baru apanya? Itu sih omong kosong doang. Coba lihat Kota Pusajaya. Mana ada perusahaan yang aturannya begini? Perusahaan ini milik kami. Aturan kami yang tentukan. Kalian cuma numpang cari makan di sini. Cuma sales saja. Di Pusajaya, orang kaya kalian itu berserakan, kalian kok merasa paling penting, ya? Cuma cari klien, lagaknya udah sok hebat. Kalau bukan aku yang kasih kesempatan, mana bisa kalian kenal klien besar dan dapat proyek sebesar ini? Sudah nggak tahu terima kasih, malah banyak protesnya sama perusahaan. Kalian ini benar-benar tak tahu diri. Kantor memang kasih wajah, tapi kalau tak ada bakat, gak mungkin kami gampang dapat klien. Berapa banyak proyek yang kami bawa, berapa untung yang kami hasilkan. Malah begini balasan kalian. Kalian pasti akan kena karmanya. Oke, aku bakal tunggu. Gimana kami bisa kena karma itu? Kamu dan si Rina, klien bawaan kalian, itu semua cuma proyek kecil. Kalian pikir perusahaan hidup karena kalian? Kalau memang begitu, kerjasama dengan Hotel Sowana, katakan saja. Perusahaan ini memang bergantung pada Hotel Sowana untuk bisa bertahan hidup. Tapi emang kamu bisa seenaknya batalin? Memangnya, kamu yang cuma bawahan, kamu beneran mikir Hotel Sowana karena sales sepertimu baru mau kerja sama ya? Biar ku beritahu. Bos utama Hotel Sowana, CEO Grup Harmoni Inti, malam ini akan datang ke hotel. Nanti, aku sendiri yang bakal sambut dia. Aku mau lihat, kalau tanpa kamu, apa kerjasama kita bakal dibatalkan? Nggak tahu diri. Hei, Alia, pekerjaanmu itu ya, anak madang saja bisa kok. Masih berani ancam kami? Kita lihat saja. Tunggu itu! Ada apa lagi? Tanda tanggani. Tunggu dulu, ini... Apa ini? Maksudnya? Surat pemecatan? Asal tahu saja, kami ini resign. Mau resign atau dipecat? Kami yang tentukan. Betul sekali. Kalian itu sering telat dan pulang awal, dan bahkan bocorkan rahasia kantor. Wajar kalau dipecat. Kapan kami telat? Buktinya sudah jelas. Masih mau mengelak? Apa ini? Ini semua palsu. Ini semua bohongan. Tika Permata, kalian sekongkol ya? Mau asli atau palsu? Kami yang atur. Sia, orang seperti kalian yang sifatnya busuk. Setelah surat ini disebar,
Menurut kalian, masih ada perusahaan berani terima kalian? Ya ampun, jangan anggap kami jahat. Begini saja deh, asalkan kalian mau kembalikan semua komisi kalian di tahun ini, kami mungkin bisa memikirkannya lagi. Nggak usah repot. Kami ini nggak takut difitnah. Sepertinya kamu benar-benar cari mati ya. Ingat, asalkan kami dapat proyek grup Harmoni Inti, perusahaan nomor 1 di kota Pusajaya. Begitu kami merilis pernyataan itu, karir kalian bertiga pasti akan tamat sampai di sini. Oh, begitu ya. Kita lihat saja nanti. Ayo kita pergi. Perusahaan seperti ini pasti cepat hancur. Ayo, pergi! Dasar, jangan menyesal kalian ya. Alia Gunawan, cuma sales rendahan. Beraninya melawan saya. Cih, dasar. Tanpa dia pun, perusahaanku ini bakal tetap jalan kok. Begitu mereka bertiga pergi, tiap tahun kita bisa hemat komisi jutaan rupiah loh. Ya ampun, kita ini ya malah seneng banget rasanya. Pak Ferry, udah datang? Pak Rangga kesini? Udah tiba? Tuh, lihat kan. Tanpa si Alia, Pak Rangga juga tetap mau datang. Emang dia itu siapa sih? Dulu kita terlalu manjain dia. Jadinya, dia itu malah ngelunjak ke kita. Geselin. Halo, Pak Rangga. Bapak sudah datang ya? Di mana Arya? Begini. Pak Rangga, proyek kali ini biar saya yang urus langsung. Di mana dia? Aduh, itu... Begini loh Pak Rangga, ceritanya begini. Si Alia itu udah kami pecat dari sini. Sama kayak 2 sales lainnya. Dia cuma idiot yang gak becus. Kedepannya, orang kayak dia kami blacklist. Bapak gak usah repot menemui orang yang sifat dan kemampuannya seburuk dia. Mari, Pak Rangga, silakan masuk. Kita bahas proyeknya di dalam. Bahas proyek? Iya Pak, ada apa? Kita stop kerjasamanya. Kontrak barunya, saya batalkan detik ini juga. Kenapa bisa begini? Oh, begitu. Pasti si Alia ngomong jelek ke Anda, kan? Astaga. Sudah kuduga. Perempuan seburuk dia pasti bicara omong kosong. Pak Rangga, Anda dan kami sudah kerja sama 3 tahun loh. Kualitas kami, Anda pasti sudah tahu. Anda. Kualitas katamu? Leluson. Grup Harmoni Inti mau kerjasama denganmu, itu murni karena Alia. Tanpa dirinya, perusahaan kecil kalian nggak punya peluang kerja bareng kami. Selama Alia ada, kerjasama lanjut. Tapi kini, dia sudah keluar dari sana. Kerjasama batal. Bukan begitu? Kenapa begitu? Dia kan cuma staff sales biasa. Alia itu bukan cuma top sales di sana, dia bahkan legenda di industri ini. Banyak perusahaan yang mau kerjasama murni karena mengincar dia. Orang lain berebut top sales andal itu, malah kalian usir begitu saja. Tanpa pohon rezeki itu, kalian akhirnya pasti akan bangkrut. Pak Rangga, tunggu. Anda terlalu berlebihan. Anda puji dia setinggi langit. Padahal aslinya, kerjaan Alia itu siapapun juga pasti bisa. Dia hanya sedikit lebih rajin aja. Mana mungkin saat dia keluar, perusahaan jadi bangkrut. Ah iya, betul. Betul sekali. Gini Pak Rangga. Selama ini kan memang dia yang menghubungi Bapak. Namanya juga sales, mulutnya suka omong kosong. Bapak sudah ditipunya. Dia nggak sehebat itu kok. Sebenarnya itu kemampuan perusahaan kami yang buat semua klien tetap ingin kerjasama dengan kami. Di luar sana itu, ada banyak yang mengemis ke Hotel Sowana untuk jadi rekan pemasok. Soal harga atau kualitasnya, jauh di atas PT Batu Karya. Kami ada opsi lebih baik, tapi memilih kalian murni hanya karena Alia. Tanpa dia pun, kami bakal lebih maju. Astaga. Aduh, Pak Rangga, tolong. Kerjasama lah lagi. Iya, tolong lihat ini. Sekarang pun, kalian masih sombong. Nggak sadar nilainya Alia. Oke, baiklah. Kita lihat saja nanti perusahaan kalian tanpa Alia sampai bangkrut secepat apa.
kamu. Asal kalian tahu, Pihak Hotel Sowana nggak akan kerjasama dengan kalian. Dan juga, kalau sampai aku dengar kalian menjelek-jelekannya lagi, aku akan minta seluruh perusahaan di kota Pusajaya memboikot kalian. Pak Rangga. Gila, beneran gila. Kamu bener-bener gila. Cuma demi seorang sales, kamu batalin kerjasama kita dan bahkan mau memboikot kami. Alia Gunawan, pelit apa yang kamu kasih ke dia sampai dia segitunya belain kamu? Kalau gitu, pesta seafood ya waktu itu, ucapan Alia nggak salah. Beneran dari Pak Rangga buat dia. Aku ngerti sekarang. Di balik sosok Alia, pasti ada identitas hebat. Jangan-jangan sebenarnya dia itu wanita simpanan, Rangga Wicaksana. Bener banget kan? Istriku sayang, kalau kamu bilang gitu, rasanya masuk akal juga. Coba pikir, kenapa pas Rangga tiba, dia cuma mencari Alia? Lagian, bisa dapat perhatian sebesar itu dari dia. Memang benar, kalau udah cinta, semua kelihatan bagus. Kalau dipikir-pikir, Arya udah 3 tahun kerja di sini. Dan Hotel Sowana juga kerja sama 3 tahun. Udah jelas banget, si Alia itu pasti sejak awal dia dipelihara si Rangga. Astaga. Kan udah ku bilang, mana mungkin perempuan bisa jadi juara sales? Apalagi bisa deal sama grup Harmoni Inti, klien besar. Rupanya selama ini dia cuma modal nemenin tidur ya. Kontrak grup Harmoni Inti batal. Uang muka awal, semuanya dikembalikan. Perusahaan kita langsung rugi miliaran. Arus kas kita langsung macet total. Tanpa kerjasama dari mereka, kita masih punya klien kecil. Halah, kalau mereka bayar DP dan pelunasannya, perusahaan tetap jalan kok. Ngapain takut sih? Iya juga ya, benar. Nanti aku cari klien kecil itu. Aku akan bujuk mereka bayar DP duluan. Dengan begitu, uang kita muter lagi. Kita nggak bangkrut, nggak bakal. Udah, tenang aja, jangan panik. Tanpa mereka pun, kedepannya kita pasti untung besar. Iya benar, tapi mereka itu kasihan. Setelah keluar dari sini, mana ada yang mau terima mereka? Lagian, sales itu banyak, gak ada yang butuh. Setuju. Apalagi si Alia itu, kita aja buang dia. Perusahaan lain mana mau nerima sales yang udah dipecat. Dia cuma pantas jadi simpanan yang memalukan. Lagian Pak Rangga itu kan udah punya tunangan. Gawat Bu Bos, grup Harmoni Inti baru aja ngumumin Alia dan 2 temannya resmi diterima kerja. Dan posisinya itu di biro kerjasama. Kamu ngomong apa? Lihat ini! Istriku sayang, ini gawat banget. Tamatlah, semuanya hancur berantakan. Semua klien batalin kontrak kita. Ya ampun, hancur sudah. Tim bisnis dan keuangan juga dituntut refund dan putus kontak. Para supplier juga nagih utang. Perusahaan gak ada uang buat bayar. Pak Ferry, gimana ini Pak? Kalau begini, perusahaan bakal bangkrut. Nasib kita gimana? Istriku, aduh, pasti ini ulah mereka. Iya, kok grup Harmoni Inti mau rekrut mereka? Pasti mereka menjual rahasia perusahaan kita demi posisi itu. Kenapa ini semua harus terjadi pada aku? Padahal kerjasama kita baik-baik saja. Pas mereka pergi, semua klien batal. Mereka pasti sengaja membajak semua klien kita sebagai sogokan ke grup Harmoni Inti. Makanya mereka bisa diterima kerja. Nggak disangka ke grup Harmoni Inti. Perusahaan besar ini rasanya kayak mimpi. Makasih banyak ya, Alia. Kak Raka. Karina,
Kalau seandainya aku bisa bawa kalian ke grup Harmoni Inti, apa kalian bersedia gabung ke sana? Apa? Ayo, jalan! Selamat gabung di grup Harmoni Inti. Pak Rangga bilang, kalian luar biasa, bagaikan pohon uang hidup. Gaji kalian 6.000 per bulan, tiap gol satu proyek, komisinya sebesar 30%. Kalau target tahunan mencapai 10 juta, bonus akhirnya tembus 2 juta. Kak Rina, Kak Raka, gimana nih tawarannya? Kalian puas nggak? Wah, puas banget. Semangat kerjanya. Alia, Raka, dan Rina, kalian bertiga, cepat keluar! Pak, dilarang masuk. Kalian bertiga udah berani bocorin rahasia bisnis perusahaan. Aku bakal tuntut kalian. Rahasia bisnis? Perusahaan kecil kayak kalian, mana ada rahasia bisnis? Kami ini Perusahaan kecil. anak tak hina ibunya yang jelek. Anjing tak hina rumah miskinnya. Waktu itu, kami tak peduli kalian payah dan beri kesempatan jadi sales. Kalau enggak, mana bisa hasilkan banyak uang. Sekarang, kalian bertiga dasar tak tahu diuntung. Beraninya kalian rebut klienku. Tunggu saja surat somasinya. Oh Alia, bila kalian mau balik bekerja dan bawa klien-klien itu balik, aku bermurah hati beri kalian posisi dan gak nuntut. Alia adalah simpanan Rangga. Kalau dia bisa dibujuk balik, grup Harmoni Inti pasti mau kerjasama lagi. Istriku benar sekali. Hati kami sangatlah lapang. Mau lupakan masalah lalu dan beri kalian kesempatan. Kalau tidak, bersiaplah busuk di penjara. Tak Tunung, tapi sikapnya masih angkuh. Lagi pula, makasih buat Pak Bos dan ulah aneh Bu Bos. Kalau enggak, Kak Raka dan Karina si jago sales mana mau gabung ke sini. Pak Bos, dulu aku berterima kasih karena dihargai. Makanya aku memilih bertahan. Sebenarnya, skill aku dan Kak Raka harusnya dapat wadah yang luas di perusahaan lebih besar. Nggak nyangka, kalian dulu keterlaluan banget. Waktu kami mau keluar, kalian malah ngusir kami. Makanya, kami nggak sudi kembali. Ada rahasia bisnis atau enggak, kalian lebih paham dari kami. Kami nggak bocorin rahasia, nggak rebut klien juga. Tanpa ada bukti, lapor polisi itu percuma. Kami tak akan dipenjara. Bagus ya. Karena hukum tidak bisa menghukum kalian, aku bakal suruh netizen buat cari keadilan untuk kami. Perusahaan kalian bangkrut, jangan harap kalian hidup tenang. Semuanya, aku istri bos PT Batu Karya. Dan di sebelahku ini, suamiku, juga bos PT Batu Karya. Hari ini, kumohon, bantu kami hukum pengkhianat itu. Aku dan suamiku merintis dari bawah. Bersusah payah buka bisnis di kota Pusajaya. Semuanya, teman-teman. Dulu, aku beri mereka peluang. Pertahankan mereka. Dan beri klien hingga mereka jadi top sales. Aku ini sangat percaya mereka. Tapi apa? 3 top sales andalanku malah membawa pergi sumber daya dan klien. Bocorkan rahasia perusahaan. Kini perusahaanku bangkrut. Kami nggak bisa hidup lagi. Mereka bertiga bajingan, tak tahu diuntung. Telah hancurkan hidup kami. Top sales kuri sumber daya. Pengkhianat. Harus dipenjara. Baru lihat orang tak tahu diri. Apa orang tua kalian gak ajarin nurani? 3 parasit industri harus diboikot. Cukup. Nggak tahu terima kasih, malah buat bosnya putus asa. Kalau mereka mati, kalian bertiga adalah pembunuhnya. Belum tahu jelas, no comment. Soal bocorkan rahasia, ada buktinya? Benar. Bukan berarti yang nangis itu yang benar. Kita kan udah lama jadi warganet. Harus lihat bukti dulu, baru bela keadilan. Setuju, bos, tunjukkan buktinya. Aku... Dia tak punya bukti, aku punya. Kalian tak punya bukti, aku yang punya. Kak Raka, tolong mulai live-nya. Semuanya, aku sudah mengunggah buktinya ke internet. Setelah melihatnya, kalian akan paham.
Aturan pertama, semua tim penjualan wajib absen di kantor. Lupa absen sekali, dihitung bolos 3 hari. Aturan kedua, riwayat chat dengan klien wajib dilaporkan semua. Aturan ketiga, komisi top sales yang awalnya 20% dipotong jadi 2%. Saat acara kantor, yang lain tidur di Hotel Sowana. Tapi kami 3 top sales disuruh menginap di Wisma Hemat 99. Tak boleh ikut makan. Disuruh lembur dadakan sampai subuh. Gaji kami dipotong sepihak. Hampir saja ditipu mereka. Kalian bukan manusia. Top sales dijadikan budak. Top sales dengan omset ratusan juta. Pasti diistimewakan. Kalian sungguh serakah. Pantas saja mau bangkrut. Ini sih cari mati sendiri. Top sales kami dibayar mahal loh. Benar, komisi tahunannya miliaran. Ya, mereka saja yang serakah. Ya, kalian beri kami komisi. Tapi laba, Pak Ferry. Apa masih kurang? Kalau bukan karena kami, apa bisa dapat uang itu? Dan pada akhirnya, kami tak bocorkan rahasia bisnis. Tak punya bukti, ini murni fitnah jahat. Ingin kami dibully. Inikah yang disebut mencari keadilan? Oke, soal rahasia bisnis itu. Kami tak punya bukti. Tapi kalian rebut klienku. Apa itu bukan fakta? Ferry, kami tonton live-nya. Batal kontrak ini masalahmu. Jujur saja ya, dulu kami mau pilih perusahaanmu, itu murni karena Rina. Gak ada yang merebut kami, karena sejak awal kami memang gak mau kerja sama denganmu. Dulu kami terus kasih dana dan proyek puluhan juta ke kamu. Itu bukan karena perusahaan, apalagi karena kamu. Tapi murni demi Alia. Semua demi kemampuan dan sifatnya. Kamu pikir kamu siapa? Ternyata Alia. Alia. Aku nggak nyangka para klien datang demi kalian bertiga. Aku benar-benar salah. Alia, lepas. Alia. Kamu. Jangan. Nona Alia, aliran dana perusahaan sudah terputus. Semua orang akan segera mati kelaparan. Kembalilah. Kerja lagi ya. Asal kamu mau kembali, kami gak ada aturan aneh. Komisimu utuh. Ya, tolong. Kembalilah kerja ya. Aku mohon. Tolonglah perusahaan kami. Dulu kamu yang bikin semuanya sekacau ini. Lalu berkali-kali permalukan kami. Sekarang mohon kami kembali. Lucu banget gak sih? Astaga, ngapain kamu mohon ke dia? Perusahaan hancur, itu semua uahnya. Karena dia tega melihat kita bangkrut, kita tak perlu tutupi aibnya lagi. Kamu benar-benar biarkan perusahaan ini bangkrut? Kalian kerjasama hanya demi kemampuan dan karakter Alia, kan? Tentu saja. Kemampuan Alia sangat hebat, karakternya pun terpercaya. Wanita sehebat dia, wajar kami datang untuk kerjasama. Wanita hebat apa maksudmu? Dia jadi simpanan Rangga Wicaksana. Orang kaya dia emang punya karakter. Dia ternyata selingkuhannya Pak Rangga. Mana mungkin? Lihat pakaiannya, semuanya barang branded. Pak Rangga kan kaya banget. Bisa jadi mereka beneran ada hubungan. Kalau ini benar, terus moral Alia gimana? Ada rumor dikit, kalian langsung goyah. Lupa ya soal siaran live tadi? Kemampuan Alia buat mitra kerjanya sudah sangat jelas. Lagian dia nggak punya bukti. Kalian kan para petinggi dan para bos. Cuma dengar omongan sepihaknya, terus langsung ragu. Aku heran deh, biasanya gimana cara kalian mikir pas kerja? Aku sama sekali nggak fitnah dia. Semua omonganku itu benar. Seperti kata Rina tadi, kalian kan eksekutif. Para bos pastinya nggak gampang dibodohin. Baik, akan kucarikan buktinya buat kalian. Pak Bagus, boleh tahu standar rekrutmen karyawan di sini itu apa? Harmony Inti adalah perusahaan top 100 global yang terdaftar. Gaji dan fasilitasnya bisa capai miliaran rupiah. Ini perusahaan impian bagi banyak pencari kerja berbakat. Merekrut orang. Tentu harus kirim CV dulu, cek ijazah, minimal S1. Lulus, tes tulis. Habis itu, wawancara. Kalau lulus, magang sebulan. Terus lulus evaluasi, baru jadi karyawan tetap. Oh gitu. Terus si Alia Gunawan ngelewatin semua proses ini? Itu, dia enggak. Pak Rangga yang suruh rekrut.
Aku tanya lagi, butuh kerja berapa lama biar bisa naik ke biro kerjasama? Level setinggi itu. 5 tahun di Harmoni, masih jadi staf biasa. Ke biro kerjasama, harus bawa proyek nilai 10 juta atau bertahan 10 tahun lebih baru bisa dipromosikan. Dia baru masuk, udah langsung naik ke biro kerjasama. Masuklah pakai prosedur, malah bawa 2 orang ke grup Harmoni. Ini artinya apa? Artinya dia pakai koneksi buat masuk ke sini. Dan koneksinya itu, dia jadi simpanan Rangga Wicaksana. Kukira perusahaan merekrut eksekutif Anda. Ternyata cuma perempuan simpanan murahan. Alia, kami percaya pada bakat dan sifatmu. Dulu, kami mau bantu PT Pak Ferry. Ternyata, kami salah orang. Wanita karir apanya? Cueh, menjijikkan. Aku, Raka, dan Rina sudah sering golkan kontrak miliaran. Dan aku juga berkali-kali capai omset ratusan juta. Itu bukti kemampuanku. Dengan prestasiku, masuk grup Harmoni Inti di biro kerjasama itu sangat mudah. Nggak butuh orang dalam. Sumber dayamu dari kami. Ditambah Pak Rangga yang buatkan datamu, serta risetmu. Kamu andalkan PT dan Rangga buat dapat semua proyek itu. Itu yang namanya kemampuan. Kamu cuma perempuan simpanan Pak Rangga. Masuk grup Harmoni Inti lewat ordal. Ucapan istriku benar. Apa kamu sama Pak Rangga nggak main gila? Memang ada hubungan. Tapi bukan seperti dugaanmu. Aku bukan simpanannya. Kalian lihat, dia ngaku kan? Dia ada main sama Pak Rangga. Kalau bukan perempuan simpanannya, terus kamu siapanya? Pak Li, Pak Yao, batalin kontrak sama kami. Demi perempuan simpanan semacam dia ini, apa sepadan? Lebih baik, pertimbangkan lagi perusahaan kami. Diam kamu. Atan Rangga memang ada hubungan. Tapi aku bukan simpanannya. Aku ini tunangannya. Alia, Alia. Semua orang tahu calon istri Pak Rangga itu putri grup Harmoni Inti. Bisa-bisanya kamu bohong di grup Harmoni Inti. Jawab. Udah gak punya malu ya? Kalau kamu itu tunangannya Pak Rangga, berarti kamu putri grup Harmoni Inti dong. Masa seorang putri grup Harmoni Inti bisa-bisanya kerja di perusahaan kecilku jadi seorang sales? Maaf, Nona Alia. Apa buktinya kalau kamu itu tunangannya Pak Rangga dan Putri Presdir? Itu aku. Ayahku juga sih nggak memberiku bukti apa-apa buat buktiin identitasku. Aku udah 5 tahun di sini, tapi nggak pernah tuh lihat kamu. Kalau kamu beneran Putri Presdir, gimana mungkin nggak pernah datang ke kantor? Aku juga belum pernah lihat dia. Sebagai sekretaris kantor Presdir, aku makin nggak pernah lihat dia di sana. Dari kecil, aku sekolah di luar negeri. Setelah lulus, aku mau mandiri dan cari pengalaman di luar. Makanya aku nggak pernah kesini. Orang kantor pasti nggak kenal aku. Ngapain banyak omong kosong sih? Nggak ada bukti ya berarti bohong. Karena kamu itu bukan tunangannya Pak Rangga, apalagi putri grup Harmoni Inti. Alia, kalau mau nipu, caranya nggak usah seburuk ini. Kayaknya kelamaan jadi sales. Bikin kamu jadi tukang bohong ya. Berani jadi wanita simpanan, tapi nggak berani ngaku ya. Itu sih mending. Kamu malah berani ngaku-ngaku jadi putri Harmoni Inti. Bener-bener nggak tahu malu. Nona Alia, soal kamu ngaku-ngaku jadi Putri Presdir, saya nggak akan perpanjang. Tapi ingat, di Harmoni Inti, nggak ada yang bisa masuk cuma karena koneksi. Itu nggak adil buat karyawan lain. Meskipun menentang Pak Rangga sebagai karyawan lama di sini, demi reputasi perusahaan, saya nggak akan terima kalian bertiga. Kontrak kerjanya saya batalkan. Kalian silakan pergi dari sini. Paman Gunawan, sekarang ini Alia sudah kembali. Aku berencana melamarnya. Dari nada bicara, kamu bukan mau diskusi, tapi memberitahuku. Sepertinya kamu siapkan kejutan. Paman memang tahu segalanya. Aku berencana melamarnya hari ini. Baguslah kalau gitu. Dia itu ambisius, selalu mau mandiri. Meskipun begitu, kemampuannya tidak kalah darimu. Tapi ya, dia punya pendirian kuat. Aku khawatir walau masuk perusahaan, dia tutupi identitasnya. Segeralah lamar dia. Cepatlah nikah. Di sisiku, aku juga berencana hari ini wariskan Harmoni Inti. Kalau tidak, dia akan kabur lagi. Dia tak bisa kabur.
Aku sudah siapkan jebakan di perusahaan. Akan kuhubungi dia. Bagus. Kamu belum berhak nentuin terima aku atau enggak. Kamu, beraninya kamu! Dasar simpanan! Kok berani ambil keputusan teken namamu wakilin perusahaan? Aku gak cuma tekan buatku. 2 orang yang ku bawa juga bakal aku tekan. Karina, tanda tanganlah. Kak Raka. Kak Raka, Karina, apa kalian gak percaya sama aku? Dasar simpanan. Kamu pikir asal teken nama bakal jadi sah? Kamu pikir kamu itu siapa? Pak Bagus gak berhak, apalagi dirimu itu. Bikin malu diri sendiri. Sombong banget ya. Ku sebar kelakuanmu ke internet. Lewat koneksiku di industri, ku boikot kamu. Pak Rangga telepon aku. Bakal kulaporin aksi tak tahu malumu tadi ke Pak Rangga. Yang satu cuma simpanan buat dimainin, yang satu putri pewaris grup terhormat. Pak Rangga pasti tahu betul harus buang yang mana. Halo Pak Rangga? Pak Bagus, suruh Alia turun. Wah, Alia. Sepertinya Pak Rangga udah tahu siapa yang harus dipilih. Dia nyuruh kamu turun. Sembunyi-sembunyi banget, memang dasar simpanan. Kalau enggak, kenapa Pak Rangga enggak berani naik ke sini? Malah nyuruh kamu turun. Sikap kayak gini jelas banget kelakuan simpanan. Bahkan Pak Bagus baru aja tahu kalau dia pakai tanda tangannya di kolom klien perusahaan kita, Pak Rangga langsung nyuruh dia turun. Kelihatannya dia mau bikin perhitungan sama kamu. Ya ampun, aku tuh emang suka banget nonton drama. Apalagi drama simpanan dibuang dan dilabrak kayak gini. Hei, Karaka, Karina, kalian gabung aja. Habis nonton drama bagus ini, kalian masih mau ikut cewek murahan ini buat resign dari sini? Biar kalian juga sadar, ikut dia resign dari sini. Itu adalah kesalahan yang fatal. Kamu nyiapin ini semua? Pak Rangga berani banget ya, terang-terangan ngelamar simpanan. Simpanan apa? Alia itu jelas-jelas tunanganku. Hah? Pak Rangga? Apa aku nggak salah dengar? Dia itu tunangannya Anda? Emas batangan asli ini. Rumah mewah seharga 10 miliar dan 3 tipe edisi terbatas global, mobil mewah seharga 400 juta. Melihat semua ini jelas bukan lelucon. Alia sayang, aku tahu kok kamu nggak peduli ini. Tapi lamaran ini tetap ingin kuberikan padamu. Apa kamu mau jadi istriku? Iya, mau. Wah, Pak Rangga, lamaran semewah ini nggak takut Putri Harmoni Inti tahu? Kamu pikir kamu siapa? Berani cegah aku? Aku berani ganggu lamaranku pada Alia. Akan kulempar kamu keluar. Pergi dari sini. Alia sayang, aku pakaikan ya. Iya, Rangga. Tunggu dulu. Manajer Bagus, kuharap ini penting. Pak Rangga, Anda melakukan ini. Anda anggap apa presdir kita? Anda anggap apa Putri Presdir?
Presdir, jadikan kamu pelaksana tugas CEO, cuma biar kamu nikahi putrinya dan ngurus perusahaannya. Kamu malah khianati dia demi simpanan yang nggak tahu malu. Ternyata bos aslinya adalah putri grup Harmoni Inti. Pak Rangga, kamu itu cuma pelaksana tugas CEO, tapi berani terang-terangan selingkuh sama simpananmu. Salah gunain kuasa, masukin simpananmu, si Alia Gunawan, si Jalang yang nggak tahu diri ini, masuk Harmoni Inti. Pakai hak milik tunangan sahmu demi nyenengin dia. Dasar cowok matre. Apa katamu? Hei Pak Rangga, di saat begini nggak usah pura-pura bodoh lagi. Barusan aku sudah rekam video kamu ngelamar si Alia dan sebar ke net. Tunggu aja Presdir Grup Harmoni Inti dan putri sahnya habisi kamu nanti. Pasangan busuk, berani bikin aku ngalu di depan umum. Aku menderita, kalian juga bakal hancur. Aduh, gawat. Pak Rangga, grup kita gara-gara lamaran Bapak, sahamnya anjlok. Astaga. Maksudnya apa? Pak Rangga, Presdir sudah baik padamu. Beraninya melamar simpanan bodoh dan sombong ini. Harga saham jadi anjlok. Cepat, putuskan simpanan itu. Usir saja dia. Dan kau juga, wanita tak tahu malu. Belum puas rugikan kami? Kamu itu siapa? Kau pikir kau bisa setara dengan putri Presdir ya? Nggak tahu diri. Mana mungkin dia rela pergi? Susah payah dia menyamar jadi wanita karir demi pancing ikan besar seperti Pak Rangga. Demi proyek, dia harus tangkap ikan sebesar Pak Rangga dan terus menggodanya. Ya ampun. Mereka cepat sekali. Tiap hari pantau Harmoni Inti. Cari celah. Tolong jawab Nona. Iya, benar. Kalian pasti belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wanita ini namanya Alia. Selain mengaku putri grup Harmoni Inti, tahu Pak Rangga ada tunangan, dia tetap jadi simpanannya. Lebih tepatnya, dia sengaja jadi pelakor. Pakai koneksi Pak Rangga, dapat banyak proyek. Mereka berdua itu sudah lama bersekongkol busuk. Diam, Nona Alia, apa itu benar? Tolong jawab langsung. Hah, Alia, waktu ngaku jadi putri grup tadi, kamu sombong sekali kan? Ada apa nih? Sekarang kamu bisu ya? Identitasku itu asli. Ayahku akan buktikannya. Halo, Alia sayang. Rangga pasti udah selesai melamarmu kan? Kontrak ayah hampir selesai. Ayah juga punya kejutan untukmu. Tunggu, ini... Itu kan suara Presdir. Kenapa? Wah, Pak Rangga, demi wanita simpananmu, kamu mau main tangan ya? Semuanya, jangan sampai tertipu. Wanita ini sangatlah licik. Berani mengaku putri grup Harmoni Inti. Pasti dia udah menyewa seorang aktor yang suaranya mirip Pak Gunawan buat menyamar jadi beliau. Itu suara Paman Gunawan. Setiap hari aku bersamanya, aku bisa bersaksi. Ya ampun, Pak Rangga, dia kan wanita simpananmu. Pasti kamu akan membelanya dan ikut bersandiwara. Apa menurut kalian kami sudi berakting? Kalian gak pantas! Entah pantas atau enggak, yang jelas sekarang Alia gak berani menjawab. Itu membuktikan dia merasa bersalah. Iya, benar. Pertama-tama, aku nggak memasukkan identitas. Lalu yang kedua, aku dan Rangga adalah tunangan yang sah. Dan terakhir, aku masuk grup Harmoni Inti tanpa bantuan siapapun, murni karena kemampuanku. Pertanyaan kalian sudah aku jawab. Aku tahu betul, kalian sudah berprasangka gak akan percaya. Jadi mulai sekarang, aku menolak untuk membuktikan diri lagi. Pintar sekali ya cari alasan. Hanya dengan omongan sepihakmu, kamu harap kami percaya. Kita semua bukan orang bodoh loh. Istriku, itu benar. Dengar semuanya. Yang palsu nggak akan jadi asli. Simpanan tetaplah wanita simpanan. Dan selamanya nggak akan jadi sah. Kamu, Pak Presdir sudah datang. Hah?
Presdi, Pak Presdi. Halo, Bapak Gunawan. Kita kenal loh, Pak. Alia Gunawan, ini akibat memasukkan identitas. Cepat kamu berlutut dan mohon ampunan. Ya ampun. Pak Presdir, Bapak sudah tiba. Maafkan saya gagal mengurus wanita ini yang memalsukan identitas Nona dan gagal mencegah Pak Rangga sehingga harga saham kita anjlok. Pak Presdi, syukurlah Bapak tiba. Wanita ini mengandalkan status simpanan Pak Rangga buat masuk ke sini. Dia menggoda tunangan putri Bapak, bahkan memasukkan identitas putri Bapak. Papa. Putriku sayang, Papa datang terlambat. Ini salah Papa. Papa tadi sibuk mengurus kontrak buat mengumumkan kamu akan memimpin grup Harmoni Inti. Papa belum lihat berita sampai membiarkan mereka menindasmu di sini. Hadirin sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan? Pak Gunawan, karena Bapak hadir, rumor itu otomatis terbantahkan. Putriku tak mau andalkan koneksi. Makanya tutupi identitas, masuk perusahaan kalian demi mengasah diri. 3 tahun ini, dengan usahanya sendiri, dia jadi top sales. Kemampuannya tak usah diragukan. Putriku dan Rangga itu pasangan tunangan yang sah. Mustahil dia simpanan. Apalagi menuduh dia butuh Rangga buat masuk grup Harmoni Inti. Ferry, iya Pak, ucapanku benar kan? Aduh, iya. Pak Gunawan, ucapan Bapak benar sekali. Nona Alia kan putri Bapak, serta tunangannya Pak Rangga. Tentu saja tak butuh Pak Rangga buat masuk grup Harmoni Inti. Jadi, Pak Bagus, dengan status dan kemampuannya, gabung biro kerjasama, apa ada masalah? Tentu tak masalah. Kemampuan Nona Alia serta relasinya di grup gabung ke sana sudah turun kasta. Lalu, soal putriku, apa kalian keberatan? Kalian gak keberatan, kan? Iya benar, tapi aku yang keberatan. Kalian fitnah putriku, bikin mentalnya menderita dan cemarkan namanya. Aku, Gunawan Wibisana, pasti tindak tegas para pemfitnah beserta semua orang yang ikut-ikutan. Hukum penyebar rumor dan semua pengikutnya. Alia, mau diapakan? Kamu putuskan. Pak Bagus, kamu kemakan hasutan, gak punya pendirian, dan fitnahku, mengingat kepedulianmu dan dedikasi selama bertahun-tahun, jabatanmu kuturunkan dari manajer HRD jadi staf biasa. Aku? Jihan, iya, kamu sudah bicara kasar dan memfitnahku. Potong gaji sebulan. Kalau nggak suka keputusan ini, silahkan kamu resign dan keluar. Nona Alia, saya sangat malu. Tolong abaikan ucapan saya barusan. Aku nggak masalah, tapi kerjasama nanti aku rasa bakal sulit. Ini... Pak Ferry, semua kerja keras kami di perusahaan tak kalian hargai. Bawa untung ke perusahaan, kalian malah berusaha usir kami, bahkan memfitnahku. Gak tahu diuntung. Oh, Alia. Bukan, maksudku Nona Alia. Aku yang salah. Aku benar-benar bodoh. Aku minta maaf. Mohon maafkan orang kecil ini. Ngapain minta maaf ke dia? Kita kan gak lakuin hal jahat apapun. Cuma karena ada keraguan, makanya nanya ke dia. Aku belum pernah dengar kalau meragukan status dan kemampuan itu bisa dipenjara. Nona Alia, istriku benar juga. Kami cuma meragukanmu, bukan ngelakuin kejahatan besar, kan? Bahaya dari rumor bisa membunuh orang. Kasusnya tak sedikit. Tuh, kita paling cuma salah omong. Mau dihukum apa? Kan gak anggar hukum. Apa dia berhak suruh kita mati? Kami memang tak berhak menyuruh kalian mati, tapi kalian cari mati sendiri. Sebelum datang ke sini, aku periksa perusahaanmu. Ada penggelapan pajak tembus 100 miliar. Lebih dari 100 juta. Gelapkan pajak.
Beraninya fitnah Nona Alia. Kalian bisa-bisanya lakuin pelanggaran segila ini. Harus dihukum. Kok bisa ketahuan? Kami jelas-jelas. Kami tahu kami salah. Kami cuma hilaf sesaat. Nyemis pun percuma. Kalian bukan sadar salah, tapi kalian sadar kalian bakal tamat. Gagal bayar pajak, siap-siap aja masuk penjara. Alia, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku mohon, bantulah kami. Perusahaan udah baik padamu kan? Sekarang cuma kamu yang bisa pinjemin 100 juta. Kumohon, tolonglah kami. Kamu putri grup ini pasti punya banyak uang kan? Aku memang kaya. Buat apa aku pinjemin? Buat apa aku pinjamkan? Kamu udah 3 tahun kerja, dapat komisi sebanyak itu semua uang perusahaan. Harusnya kamu bantu kantor. Belum pernah lihat orang tak tahu malu begini. Ku bilang untuk terakhir kalinya. Kami bekerja di kantor, cari proyek, dan sepakati kerjasama. Sesuai aturan perusahaan, kami dapat komisi yang sah. Maksudnya pemberian kantor? Itu murni hasil jerih payah yang pantas kami dapat. Tega banget sih kamu. Kamu tega melihat kami suami istri ini ditangkap polisi. Membantumu itu kebaikan, nggak bantu itu hakku. Kalian begitu baik, aku nggak ada simpati. Maaf saja ya, aku tak wajib kasih pinjam. Daripada salahin orang lain, lebih baik pikirkan nasib kalian sendiri. Pihak berwajib udah di jalan. Kalian berdua, bersiaplah hadapi hukum. Tunggu saja hukumannya. Ini bukan salahku. Badan hukumnya itu suamiku, bukan aku. Kamu yang suruh aku lakuin ini. Sekarang bilang, bukan salahmu. Kamu kan yang ambil keputusan. Kapan aku pernah nyuruh kamu? Sevi, dulu kamu yang suruh aku bikin aturan konyol. Lalu diam-diam ubah komisi Alia dan tim. Buat ngusir mereka. Terus kamu juga suruh aku nemplang pajak. Aku ingat semuanya. Suamiku sayang. Sayangku, aku lakuin itu juga demi perusahaan. Aku nggak nyangka bakal begini. Aku ini istrimu loh. Mana mungkin nyelakainmu. Suamiku sayang. Coba kamu pikir, kalau kita berdua di penjara, keluarga kita gimana sayang? Kamu tega biarin aku ikut di penjara. Kamu kan suamiku. Kamu harusnya nanggung ini sendirian. Suamiku, aku bakal nunggu kamu pulang. Mending kita cerai saja. Udah cerai, apa masalah ini lepas dari Selvi? Kamu sangat setia. Tapi istrimu, si Selvi itu, gak sesetia kamu. Apa maksudmu? Istrimu, Selvi, udah lama selingkuh. Aku udah cek. Selingkuhannya ternyata musuh Terpatu Karya. Perusahaan bangkrut. Siapa yang paling diuntungkan? Rangga, kenapa ngejebak aku? Kamu fitnah tunanganku, makanya ku hukum. Ternyata semua ulahmu. Ini ulahmu. Kamu yang usir 3 staf andalan penjualanku. Bikin klienku pergi. Batalin kontrak. Hancurin perusahaanku. Ini semua salahmu. Kamu khianati pernikahan kita. Teganya, kamu selingkuhin aku. Aku akan membunuhmu. Asal kamu tahu, meski aku di penjara, aku nggak bakal cerai. Jangan harap kamu bisa hidup tenang.
Putusan Ferry udah keluar. 10 tahun penjara. Perusahaannya bangkrut. Dan ku dengar, malah dibeli selingkuhan Selvi. Lalu gimana dengan Selvi? Dia sangat pintar. Jauh sebelum nikah dengan Ferry, dia udah atur semuanya. Wakil hukumnya Ferry, dan juga soal hindari pajak, dia cuma hasut lisan. Dia aman. Sekarang sama selingkuhannya, Sidarto. Padahal pernah jadi suami istri. Si Selvi, tega banget sih dia. Si Ferry ini penakut, ambisius, nggak mampu, mudah dihasut. Nggak bisa atur orang. Visinya sempit. Makanya ditipu Selvi. Bangkrut. Dikhianati. Itu akhir yang pasti. Selvi Marbun itu rela jadi simpanan demi Darto Pranowo. Pasti bakal diremehkan di industri ini. Tapi keuntungan pebisnis selalu yang utama. Meski diremehkan, tetap kerjasama walau jijik. Lagian, cari uang kan? Sudahlah, nggak usah bahas ini. Sekarang identitasmu udah publik. Tapi tetap di posisi biro kerjasama. Nggak ada lagi yang ragu. Sebenarnya ya, nyembunyiin identitas bakal bawa banyak masalah buatku. Tapi mengungkapnya juga bakal bawa banyak keraguan. Kamu pewaris grup ini, semua orang juga tahu. Jangankan di luar. Di kantor siapa yang berani? Ayo. Duh, emang nasibnya bagus. Iya tuh, punya tunangan kaya. Ayahnya kan presdir. Mau tahu jawabannya? Iya. Ini dia. Dia cuma lebih beruntung lahir jadi orang kaya. Nggak kayak kita, susah payah kirim CV. Tiap hari absen kerja. Udah 5 tahun kerja, cuma jadi staf biasa. Aku nggak terima. Pas minta maaf di depan wartawan, kamu nggak bilang gitu. Pengecut banget. Dia kan pewarisnya. Pastilah aku minta maaf. Aku bisa apa? Di perusahaan kecil, cuma jadi sales 3 tahun. Pas datang, malah jadi pewaris. Menurutku ya, kemampuannya itu dalam setahun perusahaan pasti bangkrut. Tapi ku dengar di perusahaan kecil itu dia jadi top sales. Bisnis bergantung padanya. Dan 2 sales dia yang bimbing. Gak seburuk kata kamu. Kamu bodoh ya. Karena dia tunangan Pak Rangga dan putri ketua, pasti diam-diam dibantu oleh mereka berdua kan? Lihat aja, tanpa dia, apa perusahaan kita bisa kerja sama dengan PT itu? Berapa kali dibilang juga gitu. Dia cuma andalkan koneksi, nggak punya kemampuan. Tutup mulut kalian, ngapain gosip saat kerja? Meski pewaris kurang mampu, kita nggak berhak protes. Cepat kembali kerja. Kami tetap nggak terima. Masa staff sales biasa yang bakal mimpin kami? Kami ini sarjana top. Nggak adil. Dia kan orang titipan, malah ngatur kita. Rangga. Beraninya mereka. Kita pilih PT Batu Karya. Murni karena kemampuan aslimu. Meski ada faktor relasi, tak bisa dimungkiri kehebatan aslimu. Alia, gak usah maju. Biar aku beritahu usaha dan kehebatanmu 3 tahun ini. Dan skill manajemenmu sebagai peringatan. Aku aja gak marah. Kok kamu yang emosi? Gak usah. Kenapa? Jangan pernah di depan karyawan memuji-muji bosnya. Itu cuma bakal bikin mereka makin benci sama bosnya. Mereka berani meremehkanmu? Ya, dari kecil kamu udah bantu papa. Status dan kemampuanmu udah jelas terlihat. Orang udah biasa. Kamu itu atasan. Kalau kamu yang ngomong, pasti nurut. Tapi kalau memujiku, belum tentu diterima. Tapi kamulah pewaris asli grup Harmoni Inti, calon CEO perusahaan. Aku ini beda. Walau aku ini putri grup Harmoni Inti, statusnya emang jelas. Tapi kan aku ini dari perusahaan kecil. Di grup Harmoni Inti ini, semuanya lulusan top. Dan sangat kompeten. Mana mau mereka dikalahkan oleh seorang sales dari PT kecil. Putri direktur sepertiku ini, udah lama dikasih label gak kompeten. Dan cuma modal relasi.
Prasangka itu susah diubah. Jadi, caranya cuma hancurkan pola pikir mereka. Kok kamu bisa kepikiran hal sekompleks ini? Karena aku dulu juga pegawai. Isi kepala para pegawai itu nggak bakal bisa dipahami. Sama bos besar. Lihat aja. Sepertinya butuh pendekatan emosional dan juga logis. Intinya, dia itu becus. Emang dilarang bahas. Bener banget. Bagus sekali. Ini masih jam kerja. Kalian malah bersantai. Maka potong gaji karena telat. Ya ampun, Bu Alia, kita sok berkuasa banget ya. Baru datang potong gaji. Orang luar pasti ngira kamu payah. Makanya pakai cara ini buat menekan karyawan. Aku emang sok berkuasa. Kenapa? Apa katamu? Semua udah tahu aku pewaris masa depan grup ini. Mau kalian terima atau menilaiku apa, fakta ini tak bisa diubah. Mau kalian ngakuin atau enggak, terserah. Harmoni Inti bukan perusahaan kecil. Banyak orang berjuang pengen masuk. Hari ini aku tegaskan, kalau nggak suka sama pewaris ini, silakan pergi atau bertahan. Ayo pergi. Ayo pergi. Mereka emang gak suka kamu. Kenapa lakuin ini? Tahun lalu pernah nonton film Neza kan? Prasangka ke Shengongbao itu bagaikan gunung tak tergoyahkan. Jika prasangka tak bisa dipatahkan, patahkan pola pikir mereka. Karena sulit diubah. Biar mereka hadapi kenyataan. Lalu untuk selanjutnya, apa rencanamu? Buat mereka takut. Sekarang mereka udah mulai takut padamu. Tapi Benar, tapi di lubuk hati mereka meremehkanku. Nggak masalah, asal mereka takut padaku, soal rencana kerja, walau mereka nggak suka, mereka nggak berani nolak. Jadi nggak menunda-nunda dan merugikan perusahaan. idenya bagus juga. Cara terbaik ubah pola pikir adalah menghancurkannya. Lagi pula, hadirnya aturan baru harus menghapus yang lama. Dan selanjutnya, langkah kedua, buat mereka tak lagi meremehkanku. Alia, kita makin mirip seorang CEO. Mau gimana lagi? Orang lain pas baru menjabat unjuk gigi, beda halnya denganku. Sebagai bos baru, harus mumpuni. Kalau nggak hormati, staf perusahaan bakal sulit diatur dan perusahaan bisa krisis. Kita harus pandai atur orang, memaksimalkan potensi karyawan andalan. Bawahan mendukungmu bisa menjatuhkanmu. Grup Harmoni Inti punya proyek, gagal diraih selama 3 tahun. Kalau kamu berhasil meraihnya, posisi presidir akan lebih aman, dan karyawan akan patuh. Berkas klien besar papa kirimkan. Siapkan data dan kontraknya, lalu kirim ke dia. Dia mau hadir di jamuan ini, pasti untuk memberi kita kesempatan terakhir. Cuma papa belum tahu apa yang bikin dia ragu sampai sekarang. Sepertinya Sofi dan selingkuhannya juga ingin bersaing berebut proyek ini. Pak Yusuf. Kalian sudah datang. Ini adalah bos grup Bara Prima. Ayo berkenalan. Nona besar Alia, siapa yang tak kenal? Lagian dia kan anak titipan terhebat. Soal skill, entahlah. Tapi koneksinya didukung ayah dan tunangannya. Itu sih bikin semua orang iri. Masih kalah dari Nona Selvi. Suami Anda di penjara, tapi sekarang malah bawa selingkuhan. Anda harus panggil Anda apa? Udah jam segini, masih aja makan-makan. Memang dasar orang dalang gak becus. Pak Yusuf, soal kerjasama kita ini, kita bahas nanti. Pak Yusuf, mari makan dulu. Nona Alia memang baik.
Jujur saja, saya paling benci bahas kerjaan pas makan. Ayo, bersulang. Ayo kita makan. Coba lauk ini apa rasanya pas. Karena kemampuan teknis kita udah aman, kontrak udah dibaca, tanpa bantahan, selanjutnya tinggal niat baiknya. Turuti kesukaannya, incar titik lemahnya. Pak Yusuf ini paling suka itu pergi minum ke bar dan pesang tarian. Aduh, Pak Yusuf, aku dengar Bapak paling suka minum dan joget ya di Kota Pusajaya dibanding tempat lain. Tempat minum dan jogetnya udah paling terkenal. Gimana? Kami ajak Anda buat cobain langsung. Ayo diminum. Saya nggak ikut minum. Saya ada urusan lain. Saya pamit dulu. Tokoh penting dan terpandang. Paling tidak suka kalau ada yang tahu kebiasaan hura-huranya. Sangat peduli dengan citra dan reputasinya. Selfie Marbun mengatakannya sejelas itu. Dia pasti kesal. Ditambah ucapan selfie, makin menunjukkan privasi Pak Yusuf diusik. Ini pantangan semua pengusaha. Pak Yusuf, jangan marah. Aku ini dari dulu mau ke suatu tempat. Jujur saja nih Pak, aku ini orangnya sangat suka minum dan lihat orang nari. Aku tahu Bapak pasti nggak suka. Tapi mumpung kita di sini, anggap saja coba budaya lokal. Temani kami anak muda seru-seruan. Cari masalah saja. Dia saja menolakku. Mana mungkin mengiyakanmu? Sudahlah, mumpung sudah di sini, aku temani kalian main-main. Ayo, jalan. Iya. Ayo, pergi. Pak Yusuf? Apa maksud Bapak ini? Pak Narto, saya rasa kerjasama ini tidak usah dilanjut. Pak Yusuf, bukannya Bapak juga tertarik sama kami? Bapak kan sudah tahu berkas dan niat kami. Ini, kok mendadak batal kerjasama? Saya bebas memilih rekan kerja sama saya. Kamu tidak punya hak untuk meragukan saya. Hari ini, saya tegaskan di sini, perusahaan kalian takkan saya ajak kerjasama. Cukup sekian. Kalau dilanjut, malah bikin kalian malu. Nona Selvi, bisnis patah. Pertemanan jalan terus. Lagian, posisi Pak Yusuf gak perlu debat denganmu. Nona Selvi, tahu dirilah. Pak Yusuf, makasih ya Pak, sudah ikut main-main. Silahkan. Ayo. Hey. Pak Yusuf! Pak Yusuf! Si Alia Gunawan ini beraninya merebut klien kita. Kak Dato sayang. Kak Dato, kamu kenapa memukulku? Kenapa tanyamu? Bukannya kamu janji dapatkan Pak Yusuf? Bukannya katamu kerjaan sales ini sambil merem pun bisa kamu lakukan? Bukannya kamu bilang asal ada tangan dan mulut bisa? Gara-gara kamu, aku hilang peluang kerjasama. Pantas gak aku pukul kamu? Semua ini bisa salahin aku. Semua gara-gara Alia, sialan. Dia licik banget. Kalau tanpa dia, aku pasti dapatkan klien besar, Pak Yusuf. Dia bisa dapatkan, itu karena kemampuannya. Karena kamu kurang jago dan kalah saing, kamu tidak seharusnya menyalahkan orang lain. Menurutku, hubungan kita putus sampai sini. Aku nyesel ngidupin simpanan gak berguna ini. Dato Pranowo. Kamu mencampakkanku? Kalau bukan gara-gara kamu, perusahaanku dan Ferry gak bakal bangkrut. Ferry gak bakal membenciku. Aku gak bakal kehilangan segalanya. Itu memang pantas buatmu. Kamu sendiri selingkuh. Nyalain siapa? Orang yang berkhianat pasti akan dikhianati juga pada akhirnya. Aku memang bukan orang baik. Tapi apa kamu lebih baik? Semua hal ini memang pantas kamu dapatkan. Dasar perempuan bodoh. Si Alia Gunawan, ini ulahmu. Semua ini gara-gara kamu. Aku kehilangan segalanya. Aku tak akan biarkan kamu hidup tenang. Ayo silakan, Alia. Kamu tahu berapa banyak yang mau kerja sama?
perusahaan kami di industri. Termasuk yang terbaik. Benar kan? Iya, Pak Yusuf. Nona Alia, saya suka orang yang peka sepertimu. Sejujurnya, perusahaan kami nggak kekurangan uang. Tawaran kalian memang sangat tulus. Tapi rasanya ada kesan terlalu sombong. Banyak perusahaan kemakan cara kalian. Tapi saya nggak. Bisnis saya, uang saya, harus dikelola oleh orang yang saya rasa cocok. Cara kerjamu ini cocok dengan seleraku. Pintar ambil hati, tak hilang martabat perusahaan besar dan wibawanya. Kontrak ini, melihat kepekaanmu baca situasi, saya tekan. Terima kasih, Pak Yusuf. Pak Yusuf, sebentar ya, ku panggilkan pelayan. Pasal 2, biaya kerjasama dan cara bayar. Selamat manajer Biro Kerjasama, Bu Alia telah meraih projek Grup Puncak Sumber. Projek Grup Puncak Sumber, negosiasi 3 tahun tetap saja gagal. Nggak disangka Bu Alia datang, langsung deal. Terbukti, dia benar-benar hebat. Bener, dulu kita selalu ragu akan kemampuannya. Nah, sekarang kita ditampar fakta. Pantas jadi juara sales top. Dapat klien besar ini, saat warisi perusahaan nanti, tak ada lagi yang meragukanmu. Pak Rangga, kok bisa dia yang dapat proyeknya? Tanda tangan di kontrak, jelas-jelas namanya Intan. Bu Alia yang merebut hasil kerja Intan. Jangan-jangan itu beneran. Manajer Alia, Anda tak bisa demi mendapat pengakuan agar kelak jadi presdir perusahaan, malu menindasku dan merebut hasil kerjaku. Dia merebut hasilmu? Demi mendapatkan proyek ini, dia lembur buat laporan, cari data, dan kerja keras. Kok bisa dituduh merebut hasilmu? Pak Rangga, kami nggak lihat tuh kerja keras manajer Alia di mana. Di meja makan, dia cuma tahu makan minum. Pakai uang perusahaan traktir klien minum-minum. Meski ini perusahaannya, kami tak berhak komentar. Tapi kami harus bicara fakta. Lagi pula, usaha dari para staf juga sebuah usaha. Jihan gak salah bicara. Waktu urus proyek dengannya, memang dia cuma kelihatan asik makan dan minum. Menjamu klien, wajar ikuti kesukaannya. Kalian lihat sendiri sikap Pak Yusuf padaku di meja makan. Masih sebut itu makan-makan. Pahami pikiran klien saja nggak bisa. Berani bahas kerja keras. Tapi proyek itu memang aku yang dapatkan. Itu tak terbantahkan. Apa? Udah ada bukti tertulis, masih berani merebutnya. Pak Rangga, lihat saja sendiri. Di bukti tertulis ini, tertera namanya siapa? Kok bisa sih? Padahal aku ingat banget, sebelum mabuk, aku kasih kontaknya ke Pak Yusuf. Jangan-jangan... Ikuti aja kataku. Udah 6 tahun kerja, tapi nggak promosi. Kalau kamu golin proyek ini, semua pencapaian buat kamu. Jangan takut sama dia. Orang di kantormu kan pada nggak nurut dia. Yang nggak dihormati, prestasi juga nggak ada. Pastinya dia gagal jadi direktur dan nggak berani mecak kamu.
Terang-terangan ngerebut hasil kerja orang. Punya orang galang. Emang enak banget ya, atasan sampai belain dia. Intan, aku nggak tahu gimana kontrakmu. Tapi jelas, aku yang negosiasi. Pak Yusuf bilang mau teken denganku. Aku nggak curi hasilmu. Bu manajer, apa kata Pak Yusuf? Mana ada yang tahu? Kamu kan cuma bisa ngarang cerita aja. Benar banget, ngomong nggak ada bukti. Rebut hasil, ya rebut aja. Katanya tamu bakal jadi wakil, CEO hebat. Kok rebut hasil, Intan? Dia di kantor ini kerja keras 6 tahun dan selalu tekun. Pas kamu datang, hasilnya malah direbut. Pak Rangga, jangan karena dia putrinya Pak Prestir atau tunangan Anda jadi membelanya. Kantor kita ini tak berbudaya begitu. Semua masuk karena kemampuan. Sebagai calon direktur, malah beri contoh buruk begini. Nanti bawahan ikut-ikutan curang, mencuri hasil rekan kerjanya. Apa perusahaan bisa maju? Pak Rangga, soal jabatan Presdir ini, mending Anda yang pegang. Kami takut kalau di tangannya pasti bangkrut. Gimana nasib kami? Ya benar. Masa kita mau serahkan perusahaan ke orang tak kompeten yang mau merebut pencapaian orang lain? Jihan, gimana kontrak ini ditandatangani? Ke siapa Pak Yusuf berikan proyek? Siapa yang dapat? Kamu pasti tahu persis. Aku berimu kesempatan terakhir untuk jujur. Pak Yusuf sendiri yang bilang, dia mau kontrak denganku. Dia sangat menghargaiku, jadi kasih proyek ini padaku. Keras kepala. Pak Yusuf, silakan masuk. Kapan aku pernah bilang mau kontrak sama kamu? Apalagi menghargaimu. Emangnya kamu ini siapa? Aku mau kerja sama karena Alia. Waktu itu aku lagi mabuk. Kamu cari kesempatan diam-diam tanda tangan pakai namamu sendiri. Saya punya rekaman CCTV. Silakan kalian lihat. Untung aku sadar keanehannya. Dan langsung kabari Pak Yusuf. Intan, sudah sampai begini, mau alasan apa lagi? Bu Alia, aku minta maaf. Semua salah Selfie. Dia yang suruh aku lakuin ini. Tolonglah, maafin aku untuk kali ini aja. Jangan. Tolong, ampuni aku kali ini aja. Ini semua salah Selfie. Intan, kamu tega banget ngelakuin ini. Udah nggak tahu malu ya? Intan, siapapun yang menghasutmu, itu semua karena niat burukmu sendiri. Kalau enggak, Selvi nggak akan berhasil. Mulai hari ini, grup Harmoni Inti memblacklistmu. Dengan tabiatmu itu, nggak ada yang berani merekrutmu. Pak Bagus, Jihan, aku selalu kasih 3 kesempatan, tapi udah kalian habiskan semua. Kali ini, kalian melanggar batas kesabaranku. Habis tahun baru, nggak usah ngantor lagi. Habis tahun baru, aku akan resmi menjabat Direktur Utama Grup Harmoni Inti. Kalau kalian semua keberatan atau nggak terima, silahkan protes saja. Namun, belum tentu aku bakal terima. Menjelang tahun baru ini, mulai besok, perusahaan kita libur. Baru masuk kerja tanggal 15 nanti. Dan semua ini adalah hadiah untuk kalian. Angpau besar tahun baru. Wah, banyak banget. Semoga kalian semua menikmati tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga kerjaan lancar, cepat naik gaji, dan jauh dari orang licik kantor. Soal bonus akhir tahun, nanti akan saya kabari di grup kerja. Rapat selesai. Makasih Pak dan Bu. Habis tahun baru, aliaku bakal jadi CEO wanita nih. Jauh lebih hebat daripada aku. Aku kan emang lebih hebat dari kamu. Si Selvi itu udah berkali-kali nyakitin kamu. Kali ini aku gak bakal lepasin dia. Juga Raka dan Rina, habis libur, kusuruh kembali ke biro kerjasama. Iya. Makasih ya sayang.
Kalau begitu, Ibu Presidirku, kapan kita akan gelar pernikahan? Santai aja. Tapi aku nggak sabar. Habis nikah, aku bakal resign. Demi Ibu Presidirku, jadi bapak rumah tangga. Kedepannya, kamu yang cari nafkah keluarga. Sedangkan aku yang ngurus anak. Gimana? Kamu beneran mau resign? Iya. Aliaku sayang, sudah makin dewasa. Bisa urus segalanya. Mau itu kemampuan, maupun taktikmu. Nggak kalah dariku. Tentu nggak butuh aku lagi. Alia sayang, kalian lanjut aja. Sepertinya tahun depan cucu cowok atau cewek bakal segera hadir nih. Selamat tahun baru duluan, istriku sayang. Setahun kemarin, makasih ya. Tiap tahun nanti, aku akan menemanimu. Sayang, aku cinta kamu.